Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Wuryaningsi dengan NIM 2288240023 dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul "Di Baliknya Nasionalisme Indonesia, Siapakah yang Tersisih dalam Masa Pergerakan Indonesia?". Nah, saya memiliki judul ini tuh karena ketika saya mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia, saya menemukan bahwa pembahasan sejarah itu seringkali lebih berfokus pada tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekker, dan tokoh-tokoh elit lainnya. Padahal dalam proses lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia, terdapat berbagai kelompok masyarakat yang juga memiliki kontribusi besar terhadap perjuangan bangsa. Namun, peran mereka itu seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam historiografi atau penulisan sejarah nasional Indonesia. Nah, kelompok-kelompok tersebut antara lain perempuan, buruh, petani, masyarakat, dan kelompok etnis minoritas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kontribusi kelompok-kelompok tersebut dalam perkembangan nasionalisme Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu kita memahami apa itu pengertian nasionalisme. Jadi, nasionalisme itu merupakan kesadaran kolektif yang mendorong masyarakat untuk memiliki identitas bersama sebagai suatu bangsa serta memperjuangkan kepentingan politik yang sama. Nah, dalam konteks Indonesia, nasionalisme ini lahir sebagai respon terhadap pengalaman kolonial yang dialami oleh masyarakat Indonesia selama masa penjajahan. Nasionalisme Indonesia ini berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Selama masa kolonial, Belanda, masyarakat Indonesia ini mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politiknya. Kondisi tersebut kemudian melahirkan kesadaran bersama bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki nasib yang sama sebagai bangsa yang terjajah. Dalam historiografi nasional, perkembangan nasionalisme ini sering dikaitkan dengan berdirinya organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan ada juga Sarekat Islam pada tahun 1912 dan Partai Nasional Indonesia. Nah, organisasi-organisasi tersebut ini dianggap sebagai pelopor lahirnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Namun demikian, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak hanya dibangun oleh kaum elit terdidik, tetapi juga banyak kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam perjuangan melawan kolonialisme dan membangun kesadaran kebangsaan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, siapa saja kelompok yang tersisih dalam narasi pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua, bagaimana kontribusi kelompok-kelompok tersebut terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, mengapa kelompok-kelompok tersebut itu kurang mendapat perhatian dalam historiografi nasional Indonesia. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Kunto Wijaya yang terdiri dari 4 tahapan. Yang tahap pertama itu adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Nah, tahap yang kedua itu ada kritik sumber, baik kritik eksternal maupun kritik internal. Nah, tahapan yang ketiga ini adalah interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang dapat diperoleh. Dan tahap yang terakhir itu adalah historiografi. Nah, historiografi ini yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis dan ilmiah. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini tuh terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primer meliputi arsip, dokumen kolonial, serta kabar sejaman. Nah, banyak juga berbagai dokumen organisasi yang berkaitan dengan perkembangan nasionalisme Indonesia, sedangkan sumber sekunder ini dapat diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan topik penelitian. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelompok yang seringkali terpinggirkan dalam historiografi nasional Indonesia. Nah, kelompok yang pertama itu adalah perempuan, di mana tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Kudus itu memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan kesadaran sosial. Nah, selain itu juga berbagai organisasi perempuan yang juga berperan aktif dalam mendukung perjuangan nasional Indonesia.
Nah, kelompok yang kedua itu ada buruh. Pada masa kolonial, para buruh menghadapi berbagai bentuk eksploitasi ekonomi melalui organisasi dan aksi mogok kerja. Mereka turut memperjuangkan keadilan serta menyebarkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, kelompok yang ketiga itu ada petani sebagai kelompok terbesar dalam masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Petani ini juga mengalami berbagai bentuk tekanan gitu akibat kebijakan ekonomi kolonial. Berbagai gerakan perlawanan petani menjadi salah satu bentuk untuk perjuangan perlawanan dominasi kolonial. Nah, kelompok yang keempat ini adalah masyarakat adat, di mana mereka berjuang mempertahankan tanah, budaya, dan identitas lokal dari berbagai kebijakan kolonial yang merugikan masyarakat adat. Nah, yang kemudian kelompok terakhir ini adalah kelompok etnis minoritas. Kelompok ini tuh turut berkontribusi melalui bidang pendidikan, ekonomi, organisasi sosial, serta perkembangan pers yang membantu menyebarkan gagasan nasionalisme di berbagai daerah. Dari berbagai hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasionalisme Indonesia ini merupakan hasil perjuangan kolektif berbagai kelompok masyarakat. Nasionalisme Indonesia tidak hanya dibangun oleh para tokoh elit saja, bahkan ada organisasi politik dan juga oleh perempuan, buruh, petani, masyarakat adat, dan kelompok etnis minoritas yang selama ini kurang mendapatkan pertahanan dalam penulisan sejarah nasional. Demikian pemaparan penelitian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.